Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara bersama saya sebagai salah satu komponen penilaian dalam UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia yang akan memandu sesi wawancara dan menanyakan berbagai pertanyaan terkait budaya kerja dan bentuk kompensasi di perusahaan tempat Bapak bekerja. Sebelum masuk ke pertanyaannya, boleh diperkenalkan diri dulu, Bapak. Ya, eh, nama saya Yudi Prasetyo. Saya orang tua dari Nadia dan untuk saat ini usia udah lebih dari 51 tahun. Baik, selanjutnya boleh dijelaskan untuk sekarang bekerja di perusahaan apa, Bapak? Untuk saat ini saya bekerja di PT Jakarta International Container Terminal atau biasa yang dikenal dengan singkatan PT JICT ya. Kalau boleh tahu, untuk saat ini posisi atau jabatan Bapak di perusahaan itu apa dan bertanggung jawab dalam hal apa? Untuk saat ini saya bekerja sebagai supervisor, tepatnya pada divisi engineering. Dalam peran ini saya bertanggung jawab atas investasi peralatan dan menghandle beberapa proyek seperti pengadaan alat bongkar muat. Sudah berapa lama Bapak bekerja di dalam perusahaan ini? Eh, Sampai dengan saat ini saya sudah bekerja di PT JCT kurang lebih 29 tahun sejak tahun 1996. Wah, 29 tahun tentunya bukan waktu yang singkat ya Bapak. Pengalaman tersebut tentunya pasti membuat Bapak menyadari dan menerapkan budaya perusahaan di tempat Bapak bekerja. Kalau boleh tahu, boleh dijelaskan secara spesifik apa saja budaya perusahaan dan apa mungkin manfaatnya budaya kerja yang Bapak rasakan? Jadi budaya budaya kerja perusahaan kan pasti akan sesuai dengan visi dan misi perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik sebagai terminal peti kemas pilihan ya. Jadi budaya kerja yang ada di perusahaan saya karena PT JCT adalah bagian dari anak perusahaan BUMN yaitu PT Pelindo atau PT Pelabuhan Indonesia ya ini ya. Jadi budaya kerja pasti akan mengikuti budaya kerja dari BUMN yang biasa dikenal dengan singkatan akhlak. Akhlak di sini singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi dengan adanya budaya kerja itu pasti akan berdampak luas bagi pekerja juga. Jadi manfaat yang kita rasakan, jadi perusahaan lebih memiliki prinsip GCG-nya itu lebih kuat ya. Good governance-nya itu lebih kuat. Terus lebih transparan, akuntabilitas, dan keadilan menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan. Dan itu pasti akan mendorong kolaborasi yang kuat antara berbagai divisi yang ada di perusahaan terkait semua pekerjaan yang ada di perusahaan. Sehingga itu bisa dirasakan oleh semua stakeholder mancanegara. Jadi semua itu akan memberikan pengalaman kerja yang sangat berharga dan semakin memperkuat pemahaman saya terhadap pentingnya budaya perusahaan dalam mencapai tujuan bersama. Dengan budaya kerja yang ada ini, apakah Bapak pernah merasa berada di lingkungan kerja yang mungkin kurang mendukung atau bisa dibilang toksik gitu Bapak, atau kurang suportif terhadap kesejahteraan karyawannya dari segi internal mungkin? Ya, alhamdulillah lingkungan kerja di perusahaan saya sangat mendukung ya dalam menerapkan budaya kerja. Jadi kita pekerja dan manajemen punya prinsip bahwa kalau perusahaan untung itu pasti akan berdampak pada kesejahteraan pekerjanya. Jika dibandingkan dengan perusahaan tempat Bapak bekerja sebelumnya, apakah ada perbedaan yang paling Bapak rasakan gitu terkait budaya kerja kedua perusahaan tersebut? Ya, masing-masing perusahaan kan pasti memiliki visi dan misinya ya. Jadi secara langsung akan berdampak pada budaya kerjanya. Ya, alhamdulillah di perusahaan yang ada sekarang ini budaya kerjanya lebih fleksibel untuk menunjang
kerja dari masing-masing pekerjaan, sehingga kita tidak mengurangi kinerja dan hasil kerja yang kita hasilkan. Apa ada bentuk kompensasi lain gitu di luar gaji pokok yang Bapak peroleh? Ya, selain gaji pokok, di perusahaan saya ada beberapa kompensasi ya, baik itu kompensasi bulanan maupun kompensasi tahunan. Jadi di bulanan itu ada yang namanya insentif, tunjangan, baik itu tunjangan transport, tunjangan mobilitas, tunjangan jabatan. Dan untuk yang tahunan, kompensasi itu berupa bonus ya, bonus tahunan, dan kesejahteraan lain berupa tunjangan kesehatan ininya. Baik, sebagai pertanyaan terakhir nih Pak, apakah menurut Bapak kompensasi lain di luar gaji pokok yang sudah didapatkan tersebut, apakah sudah cukup untuk menyejahterakan karyawannya menurut Bapak? Jika iya, apa alasannya? Dan jika belum, mungkin adakah harapan lain untuk bentuk kompensasi lain yang seharusnya diberikan perusahaan terhadap karyawannya? Ya, alhamdulillah sih perusahaan sudah memberikan kesejahteraan yang cukup ya bagi karyawannya. Dan kalau kita lihat perusahaan sudah memberikan lebih dari UMR atau upah minimum regional. Sebagai penutup, saya dapat menarik kesimpulan ya Bapak bahwa PT JICT ini, tempat perusahaan Bapak bekerja, memiliki budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil sesuai dengan nilai-nilai perusahaan yang mengedepankan prinsip Good Corporate Governance atau GCG dan kolaborasi, sehingga budaya kerja tersebut selaras dengan visi misi perusahaan untuk memberikan layanan terbaik dan mengedepankan kesejahteraan karyawannya ya melalui berbagai kompensasi di luar gaji pokok seperti insentif, bonus, dan tunjangan, sehingga tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, namun juga mendorong produktivitas dan loyalitas yang dengan mendukung perkembangan profesional bagi karyawannya. Terima kasih ya Bapak atas sharingnya mengenai budaya kerja dan bentuk kompensasi di tempat Bapak bekerja melalui jawaban atas beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Jawaban tersebut pastinya sangat membantu saya dalam menambah insight yang saya miliki terhadap budaya kerja perusahaan di lingkungan yang profesional. Semoga Bapak selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melakukan setiap kegiatan, baik di pekerjaan maupun di urusan pribadi.